sebagai inspirasi publik untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Corporate Update dalam Zona Bisnis, Jumat 10 Juli, jam setengah 10 pagi. Q&A, setiap minggu jam 9 malam. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. Ya, pemirsa, itu pernyataan dari Presiden Amerika Serikat. Oke, Mbak Yeni Wahid, seberapa Anda melihat sentimen anti-Amerika dan dukungan kepada pemerintahan Iran itu kembali menguat dengan adanya pemakaman Ayatollah Ali Khamenei dan agresi Amerika yang dilakukan kepada Iran? Di Iran sendiri? Ya. Atau di seluruh dunia? Di Iran dan di seluruh dunia. Di Iran pasti sentimen anti-Amerika dari dulu selalu kuat. Siapapun hampir selalu ya, terutama ketika pemerintahan Iran berganti model menjadi wilayatul faqih. Jadi ketika Khomeini itu menjadi pemimpin tertinggi di Iran, ya, maka salah satu hal dari revolusi Iran itu yang paling penting adalah sentimen anti Amerikanya sangat kuat sekali. Dan anti Zionis ya, Mbak? Anti Zionis dan anti Amerika. Dan sebetulnya bukan cuma di Iran saja, tapi di seluruh dunia. Karena Imam Khomeini itu dulu mengatakan bahwa ideologi ini harus diekspor ke seluruh dunia. Makanya kita lihat waktu itu terutama di kalangan banyak sekali aktivis-aktivis Islam gitu ya, ikut juga kemudian anti Amerika karena terpengaruh dari gerakan-gerakan revolusi Iran ini tahun 1979. Ya. Nah, ini masih berlanjut sampai sekarang karena memang belum ada pergantian pemerintahan kan. Tetapi di sisi lain juga ada kelompok-kelompok yang pro demokrasi yang menginginkan agar Iran tidak lagi dipimpin oleh ulama, dipimpin oleh orang presiden yang memang dipilih tanpa ada intervensi dari agama gitu ya. Nah, jadi sekarang ini saya rasa hampir semua rakyat Iran ya pastinya sangat anti Amerika karena negaranya diserang. Dan ketika diserang kan hampir semuanya terkena. Kecuali diaspora Iran yang ada di luar negeri. Yang mungkin nggak kena langsung. Misalnya Iran yang di diaspora Iran yang ada di Amerika. Yeah. Keluarganya Shah Iran dulu. Ingin menggunakan momentum ini untuk melakukan pergantian rezim juga. Untuk menunggangi momentum agar bisa kembali dan bahkan bisa menjadi proksinya Amerika untuk memimpin Iran. Tapi sampai sekarang tidak bisa terjadi. Yeah. Karena sebagian besar masyarakat Iran ya memang di titik ini ya masih tidak bisa melakukan pergantian rezim dari dalam sendiri. Dan dampaknya kepada dunia menurut Anda, Mbak Yeni, ada banyak pemimpin dunia yang hadir pada pemakaman ini, termasuk juga negara-negara dari Timur Tengah. Yang buat saya menarik adalah datangnya Saudi dan absennya UAE. Jadi Uni Emirat Arab nggak ada. Dia malah parade senjata, pesawat tempur bersama dengan pasukan Amerika. Di mana? Di Amerika sendiri, di Washington. Nah, sementara Saudi itu justru mengirim delegasinya. Nah, walaupun sempat ramai di jagat sosial media karena ada ayat Quran yang dibacakan yang dikatakan menyindir delegasi Saudi gitu, Ali Imran ya. Nah, tetapi saya melihat bahwa ini bukan hal kecil karena bagaimanapun Saudi tetap menjadi salah satu negara yang mengalami serangan oleh Iran. Bahkan saya pernah membaca statistiknya yang dikeluarkan oleh Al Arabiya, media Saudi gitu ya, media Timur Tengah, dikatakan bahwa serangan Iran ke Israel itu hanya sekitar 17%, sementara serangan Iran ke negara-negara Timur Tengah itu sampai 83%. Artinya ada mereka merasa juga jadi korban nih.
Walaupun Iran mengatakan yang kami serang adalah basis-basis militer Amerika. Ya. Nah, tapi dari negara-negara Timur Tengah mengatakan enggak kok, kamu juga nyerang pelabuhan, kamu nyerang hotel, kamu nyerang tempat sipil mereka ya. Iya. Nah, bagi saya menarik bahwa Saudi tetap datang. Artinya Saudi menginginkan tetap ada ruang diplomasi yang terbuka di sana. Menginginkan tetap ada dialog yang dibuka agar apa? Ada normalisasi. Ya, terutama dengan Selat Hormuz bisa dibuka karena sekarang kan semua kena dampak ekonominya ke semua negara di dunia karena harga minyak melonjak naik. Ya, walaupun Saudi senang aja kalau harga minyak naik karena mereka negara pengekspor minyak ya. Betul. Tetapi bahwa suasana dunia menjadi tidak stabil. Oke, suasana dunia menjadi tidak stabil. Prof Vik, saya ingin memperpanjang tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Aisyah. Kan sebetulnya mereka itu memegang MOU yang sama. Harusnya redaksionalnya juga sama meskipun mungkin bahasanya berbeda. Tapi kenapa interpretasinya bisa berbeda, terutama menerjemahkan aturan mana yang saat ini berlaku di Selat Hormuz. Ini sebetulnya aturan yang sebelum perang atau setelah mereka perang? Disinilah kalau orang hukum itu melihat pasal gitu ya. Kata dan kalimat itu bisa multitafsir. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentu di sini ada kepentingan dari masing-masing negara. Jadi kalau misalnya kita bicara Selat Hormuz, Amerika Serikat mintanya kamu bebaskan Selat Hormuz itu, kapal bisa keluar, nanti blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat akan kami cabut gitu ya. Tapi Iran mengatakan, oh enggak seperti itu. Kita akan bebaskan, tapi ada rute-rute yang harus dilewati. Satu, karena dia kerjasama dengan Oman. Ya. Dan yang kedua, ada pengenaan walaupun bukan tarif gitu ya. Tapi pengenaan biaya untuk memandu kapal-kapal itu di wilayah-wilayah yang aman. Sehingga dari pihak Iran akan mendapatkan fee. Betul. Nah di sini Amerika Serikat enggak seperti itu. Jadi mereka berbeda pendapat di sini. Dan Amerika Serikat juga tidak setuju kalau misalnya ada penentuan jalur-jalur tertentu yang ditentukan oleh Iran. Jadi menurut Amerika kalau free ya bebas sama sekali, ya kan? Itu seringkali terjadi permasalahan seperti itu. Walaupun apa yang sudah ditulis ya itu sudah kelihatannya udah clear, tapi dalam pelaksanaannya, implementasinya itu bisa berbeda. Ya, kalau misalnya kita bicaralah kebebasan beragama, kalau di Amerika kebebasan beragama boleh beragama, tapi boleh juga tidak beragama. Tapi kalau di Indonesia kan kebebasan beragama harus memilih salah satu agama, kan gitu, tidak mungkin tidak beragama gitu. Nah, jadi hal yang seperti ini yang menjadi permasalahan dan kelihatannya dari pihak Iran justru pandai mentwist katakanlah kata atau kalimat kemudian diimplementasikan. Ini yang membuat Trump semakin frustrasi. Jadi dia merasa bahwa apa yang disepakati itu katakanlah sekarang merasa lebih berpihak kepada Iran karena dapat serangan-serangan itu. Yang kedua karena kepandaian dari Iran yang makanya tadi dia bilang kuku itu ya, orang kita udah sepakat bilang nggak ada nuklir, kok tiba-tiba para pemimpin di Iran mengatakan bahwa nggak ada kesepakatan itu. Ya, sampai dia bilang kan ini kan orang gila aja nih kayak gini. Jadi dia semakin frustrasi, semakin marah. Sehingga memang sebenarnya dari pihak Trump dia ingin gimana caranya MOU ini sudah segera berakhir. Tapi dia harus punya alasan tentunya. Iya, harus ada yang bisa merasionalkan itu ya. Betul. Mbak Aisyah, sebetulnya kan kita tahu bahwa di Iran sendiri ketika MOU itu terjadi ada kubu yang tidak sepakat sebetulnya. Ada katakanlah ini kubu pemerintahan Iran yang dianggap lebih tidak sekeras yang IRGC ini ya. Jadi ada dua kubu itu. Jadi apakah sebetulnya di internal Iran sendiri tidak solid dalam menerjemahkan atau dalam mengimplementasikan MOU yang sudah disepakati dengan Amerika? Ya, saya rasa di sini hampir semua pemerintahan ya pasti ini punya pendapat yang mungkin tidak seragam ya. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya dukungan terhadap Khamenei ini masih cukup solid gitu. Karena mau tidak mau kita harus akui 14 poin yang kemarin sebenarnya disepakati ya. Itu sebenarnya hampir semuanya menguntungkan Iran gitu. Justru di sini kalau kita lihat ya dari Iran sendiri sebenarnya posisinya cukup solid di dalam hal ini. Cuma kan memang ada sebagian ruang sebenarnya keraguan terkait apakah kemudian ini visi
possible untuk dilakukan. Karena harus dipahami bahwa ini bukan MOU akhir, pasti nanti akan ada sebenarnya diskusi-diskusi lain yang menjadi diskusi lanjutan. Nah ini yang diinginkan oleh Amerika Serikat juga, bahwa nanti akan ada perjanjian baru yang kemudian dilandasi dari MOU kemarin yang mungkin akan lebih menguntungkan Amerika Serikat. Nah sebenarnya yang ditakutkan itu kan sebenarnya retaliasi dari Amerika Serikat, yang mana sudah kita lihat, sudah ada nih sekarang. Dan kemudian karena frustrasinya Amerika Serikat dalam menaikkan leverage, sekarang yang dilakukan adalah pertama, dia berusaha untuk memecah sebenarnya masyarakat Iran, kan? Dan jadi dia berusaha untuk kemudian membuat seolah-olah sebenarnya mereka ini mendapatkan serangan karena memang ya posisi government-nya ya sebenarnya yang terlalu keras dalam melakukan negosiasi. Lalu yang kedua kita lihat, yang ingin diputus itu adalah lifeline dari masyarakat Iran. Jadi sebenarnya sekarang kan kita melihat bahwa serangan-serangan kembali ke fasilitas sipil, jembatan, rumah sakit, ya, lalu kemudian kereta gitu. Nah ini kan menandakan bahwa Amerika Serikat berusaha untuk memotong kapasitas Iran untuk bisa bertahan di dalam perang yang sifatnya itu adalah atrisi, gitu ya. Di satu sisi saya kira sebenarnya Amerika Serikat ini berharap bahwa tadi perpecahan di dalam pemerintah Iran ini menjadi semakin besar. Tetapi di sisi lain saya kira ini juga pisau bermata dua. Kenapa? Karena masyarakat Iran sekarang dalam situasi berkabung, dalam situasi di mana mereka kemudian ini disatukan oleh meninggalnya pemimpin mereka, saya kira mereka akan menganggap Amerika Serikat sebagai musuh bersama. Justru sekarang masyarakat Iran semakin terkonsolidasi, mereka semakin menjadi satu, Mbak. Betul, saya kira begitu. Nah, tetapi kan perlu kita lihat ya, memang ada juga ya suara-suara anti pemerintah, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Yeni, tapi permasalahannya begini, Mbak, saya kira sebenarnya intelijen ini sudah bermain dari dulu di Iran, baik itu intelijen dari Israel, Amerika Serikat maupun dari Kurdi, ya. Tetapi permasalahannya kita lihat di sini dalam situasi sekarang, ya, di mana kemudian behavior rally around the flag ini sedang kuat-kuatnya di Iran, gitu ya. Saya kira mustahil bagi gerakan yang pro demokrasi untuk muncul ke permukaan, karena ya meskipun saya kira sebenarnya ada sentimen juga untuk kemudian menyelesaikan dari dalam, sebenarnya ada ketakutan juga, karena kita tidak bisa menghapuskan kenyataan bahwa pemerintah Iran ini sangat keras terhadap gerakan-gerakan yang yang pro demokrasi, gitu ya. Dan kemudian kita bisa lihat juga sebenarnya dalam kondisi seperti ini, ya, pasti mereka akan dianggap sebagai pihak eksternal, ya, di mana kemudian terdapat pengaruh-pengaruh asing di sana. Saya kira sebenarnya terlalu besar resikonya, terutama karena sekarang pemerintah Iran ini masih memegang ya kekuasaan antara militer, yaitu dari RRGC dan militer Iran itu sendiri. Baik, Aisyah, terima kasih. Dan pemirsa, sesaat lagi kami juga akan kembali membahas kenapa Iran setelah kurang lebih 5 bulan berperang melawan Amerika Serikat dan sekutunya, babak selanjutnya dari tahap ketika Ayatollah Ali Khamenei sudah dimakamkan, kemudian kita belum melihat kemunculan dari pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mujtaba Khamenei, tapi babak berikutnya ini akan dibawa kemana? Apakah semakin menuju perdamaian atau justru perang yang tidak berkesudahan? Sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.